Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Badan Cyber Ansor, Wakil Sahabat Iskandar Zulkarnain. Yang kami hormati sahabat-sahabat tim cyber PC Ansor Bangil, dan juga sahabat-sahabat pasukan tim cyber se-PCGB Ansor Bangil yang sangat kami hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul dan berwajah untuk menjalin silaturahim kader cyber Ansor Bangil. Mudah-mudahan awal yang baik ini menjadi istiqomah ke depannya. Nanti insya Allah dapat berkelanjutan di tempat-tempat yang lain, di PAC-PAC yang lain. Salam serta salam semoga terjarahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita. Mudah-mudahan kita telah mendapatkan pertolongan di akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini acara Kopdar Cyber yang diadakan oleh BSA atau Badan Cyber Ansor Bangil yang kemarin sudah kita lakukan pelatihan selama 3 hari, dan ini kita jalin silaturahim, mudah-mudahan lebih memperkuat ikatan kita dalam jalannya organisasi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mengawali acara pada malam hari, malah kita buka bersama acara malam hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dan juga barokah dari muassis Nahdlatul Ulama. Bisyafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihatul hadratin sallallahu ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi kiram syahdillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamualaikum hadrati muassis Nahdlatul Ulama. Wa faradallahu lahumul Fatihah. Baiklah, terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu paparan dari tim cyber PCGB Ansor Bangil, itu sahabat Iskandar Zulkarnain. Dimohon pada ketua waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wa syarru masyiatillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati sahabat-sahabat Apa dipoto? pengurus PJ GP Ansor Bangil, yang kami hormati juga Sohibul Wilayah, sahabat ketua PAC GP Ansor Bangil, serta jajaran, ada juga yang dari ujung selatan, sahabat ketua PAC Pandaan serta jajarannya, dan juga seluruh peserta alumni Madrasah Cyber pertama PCGB Ansor Bangil yang alhamdulillah pada malam hari ini di tengah banyak jadwal akhir pekan menyempatkan waktu untuk hadir bersilaturahim setelah sebulan kita tidak bersua. Sebulan ya, tidak bersua. Sahabat sekalian, momen Kopdar ini sedianya memang akan kita rutinkan ya. Kali ini di PAC Bangil, mungkin selanjutnya di PAC yang lain ya. Karena dalam rangka 1, kita mau membangun sinergi dan harmonisasi, 2, kita mau membangun sinergi dan harmonisasi, 3, kita mau membangun sinergi dan harmonisasi, 4, kita mau membangun sinergi dan harmonisasi, 5, kita mau membangun sinergi dan harmonisasi, 6, kita mau membangun sinergi dan harmonisasi, 7, kita mau membangun sinergi dan harmonisasi, 8, kita mau membangun sinergi dan harmonisasi, 9, kita mau membangun sinergi dan harmonisasi, 10, kita mau membangun sinergi dan harmonisasi, 11, kita mau membangun sinergi dan harmonisasi, 12, kita mau membangun sinergi dan harmonisasi, 13, kita mau membangun sinergi dan harmonisasi, 14, kita mau membangun sinergi dan harmonisasi, 15, kita mau membangun sinergi dan harmonisasi, 16, kita mau membangun sinergi dan harmonisasi, 17, kita mau membangun sinergi dan harmonisasi, 18, kita mau membangun sinergi dan harmonisasi, 19, kita mau membangun sinergi dan harmonisasi, 20, kita mau membangun sinergi dan harmonisasi, 21, kita mau membangun sinergi dan harmonisasi, 22, kita mau membangun sinergi dan harmonisasi, 23, kita mau
segenap potensi kader-kader Ansor, khususnya dalam rangka bersama-sama khidmat kita dalam dunia digital. Yang kedua adalah bagaimana ke depan kita sama-sama saling memperkuat gerakan dakwah KNU-an di Bangil ini dengan Ansor sebagai ujung tombaknya. Karena itu sebetulnya idealnya kita kemarin itu semua PAC itu mendelegasikan kepesertaan secara pakem kita kan 12 kader cyber ke PAC dalam tidak lanjut ke depan itu harapannya kita memang kader cyber itu digunakan untuk melakukan gerakan-gerakan cyber di PAC dalam komunitas yang besar ya MWJNU di masing-masing ya. Karena secara realistis kita tidak bisa mengharapkan gerakan cyber itu diambil oleh badan yang lain. Jadi harus Ansor yang di MWJNU itu. Sehingga kemudian seluruh kegiatan KNU-an di wilayahnya masing-masing itu bisa terdokumentasi dengan baik, ya, bisa ter-up dengan baik itu dari segi jurnalistik cybernya, dari segi konten kreatornya, dari segi desain grafisnya maupun dari segi sosial medianya. Ini harapan ke depan ya. Sekalipun mungkin harapan itu masih belum maksimal ya, tapi beberapa dari sahabat-sahabat PAC sudah banyak bergerak ya, Bangil, terus Pandaan juga sudah bergerak, Gempol bergerak, terus Rembang juga beberapa bergerak. Alhamdulillah ini semoga menjadi resonansi ya. Resonansi itu kan getaran yang membangkitkan ya. Kita ini cuma bikin resonansi, semoga resonansi itu tertangkap oleh sahabat-sahabat yang lain sehingga hasil dari madrasah cyber kita ini bisa bermanfaat, benar-benar bermanfaat, tidak hanya untuk peserta saja. Selamat datang Ketua MDSRA. Alhamdulillah. Peturan, kok majar kau ada di bawah peturan kau. Mari ketep dapat guru. Jadi setelah sebulan yang lalu kita sudah bikin dirusak ulah terus madrasah cyber, ke depan ini harapan kita memang kader-kader cyber itu menghibahkan ilmunya untuk PAC dan MWJ ya, jadi bukan untuk peserta ya, jadi kita melatih sahabat-sahabat itu bukan untuk mempercakap sahabat-sahabat sendiri, tapi untuk mendharmabaktikan apa yang sudah didapat itu untuk KNU-an ya, untuk Ansoran khusus ya. Seluruh kegiatan Ansor itu tidak diliput oleh tim peserta cyber ya. Kegiatan NU apalagi kegiatan Banar kemarin belum ada liputannya, padahal ada acara itu mendadak juga ya. Jadi nggak hadir, Undangan. nggak ada undangan, ya. Ini pentingnya koordinasi. Makanya ke depan ini kita pengen Kopdar ini menjadi agenda rutin ya. Kalau bisa setiap bulan sekali ya. Di PAC-nya masing-masing ya, kita hadir, kita saling menyampaikan beberapa hal, kritik membangun terkait bagaimana cara kita untuk memperkuat keansoran KNU di wilayah masing-masing. Nah, sahabat-sahabat sekalian, beberapa bulan yang akan datang ini tentu kita perlu konsolidasi yang rapat karena satu sisi kita akan berhadapan dengan tahun politik. Jadi Ansor itu fatsum politiknya itu bukan politik praktis ya. Sekalipun membebaskan kader-kadernya, pengurus-pengurusnya untuk bermain politik ya. Tapi ketika kita ngomong Ansor maka politik kita politik kebangsaan. Apa yang perlu kita lakukan ke depan ini dalam politik itu adalah memastikan bahwasannya narasi-narasi yang ada di dalam sosial media khususnya itu bisa kita imbangi dengan hal-hal yang positif dan mencerahkan publik ya. Karena pasti akan ada hoax, disinformasi macam-macam itu yang akan membingungkan warga NU khususnya. Nah, peran kader cyber ke depan itu konsolidasi dimaksudkan untuk itu.
kita juga meminta seluruh Jawa Timur melakukan hal yang sama. Bahwasannya tugas tanggung jawab kita itu ke depan itu mengawal sosial media dan digital itu menjadi sehat, ya. Karena musuh kita yang akan bikin keruh suasana ini akan terus beroperasi, ya. Kalau kita diam, ya sakni masyarakat yang akan banyak dibujui, kira-kira seperti itu. Jadi fasun kita di situ. Kader cyber mau kemana nanti 2024 ini? 2024 memastikan bahwasannya tidak ada politik identitas, tidak ada politik sara, tidak ada hoax, tidak ada disinformasi terkait dengan situasi kebangsaan kita. Sepakat ya sahabat ya? Dipahami ya? Ini walaupun yang datang cuma sedikit ini ya 20% dari jumlah yang ikut peserta itu, karena banyak alasan kerja, terus apa alasan sakit, Bojone gak kena tinggal. bojone nggak tinggal, jalur dulu nang alun-alun. Pengen wenganu Ya begitulah, karena memang kader cyber itu sebetulnya ya nggak penting-penting juga kumpul-kumpul, yang penting gerakan digital kita itu berjalan. Ya. Tapi berkumpul ini minimal sebulan sekali itu penting. Dalam rangka apa? Dalam rangka aja ngerti sahabat-sahabat itu, karena resonansi itu dibangun dengan tawajuh, dengan ketemu. Kalau nggak ketemu itu angel, katanya mau bikin sesuatu itu. Ya, karena memang apa kader Ansor ini memang sekarang banyak yang bekerja, ya, banyak yang sibuk, jarang yang pengangguran ya. Kalau kader Ansor yang aktif itu pasti banyak anggurnya. Contohnya saya. Karena banyak anggur jadi aktif di Ansor. Ya, kalau jadi ASN mungkin udah bisa aktif karena kena ceklok, atau jadi karyawan pabrik juga mungkin nggak bisa aktif ya. Karena pagi, sore, terus lembur macam-macam itu ya. Sehingga kita harus banyak memaklumi terkait dengan kondisi sahabat-sahabat sekalian itu. Dalam satu sisi, tapi dalam satu sisi yang lain ya tidak boleh dimaklumi lawang pertemuan sebulan sekali wala terkopi ya. Nanti semua saya datang. Tak kelas. Saya kira itu sahabat-sahabat sekalian ya. Nanti kita saling berbagi informasi terkait dengan apa yang akan kita lakukan ke depan. Yang jelas memang mandat kita yang pertama adalah satu, PC berkewajiban untuk mensupport PAC mempunyai tim cyber. Berkewajiban. Apa yang dibutuhkan PAC, tim PC akan siap. Misalkan mau bikin pelatihan cyber di PAC-nya masing-masing, membentuk tim cyber, kita siap untuk datang untuk mengadvise, untuk datang sebagai narasumber atau datang sebagai apa kepanitiaan, kita siap. Ke depan memang harapannya memang semua PAC dulu terbentuk ya, dipanggil ada MAB, terus media Ansor Pandaan juga ada, terus Ngempol juga sudah mulai bentuk, Beji juga ada. Harapan kita memang Prigen, kemudian Rembang itu juga terbentuk ya, terbentuk semuanya, sehingga kegiatan keansoran khususnya itu bisa terlibat Banseran, jalur Ansor yang ada rutinan-rutinan dan semuanya ter-blow up di media ya, baik itu di YouTube, baik itu di sosial media yang lain maupun di dalam jurnalis cyber ya. Jadi kader cyber itu khidmahnya itu tidak hanya untuk cyber, keliru ya. Kader cyber itu khidmahnya ya untuk NU, mau cyber Ansor maksud saya, mau kegiatan NU, Muslimat, Fatayat itu ya, kalau belum ada yang meng-up ya kader cyber yang harus meng-up. Baik itu jurnalis cyber, bikin meme-meme desain grafisnya, atau mungkin yang butuh live streaming ya, sahabat-sahabat yang mungkin nanti membackup itu semua ya. Ini yang hadir dari PAC Bangil mana? Jamil 2, 3 Pak Risno. 3 sama Pak Risno, BC. Terus dari Beji, Beji Jenan pemain tunggal. Keren. Dari Gempol cuma satu, sahabat Arif. Tapi menguasai. Terus Pandaan. Terus
Rembang boikot Rembang. Cuma Arif. Ure. Jadi Prigen sama Rembang yang belum ada. Ya. Jadi nanti semoga di pertemuan selanjutnya bisa hadir. Mau dicatat itu ya. Ya. Iya. Langsung karataker tuh. Beritanya dicatat itu. Dapilnya ya. Jadi Oh iya. Gubul Beci Bangil. Kepanaan. Korban satu. ya. Politik itu kan. Tinggal satu kira. Iya. Iya. Rembang juga bukan dapilnya, jadi nggak datang. Dapil 2 Bos. Dapil 2. Pasuruan Probolinggo. Nah, ini yang perlu kita jaga saudara sekalian. Ya. Kader Ansor itu memang idealnya harus mendukung sama kader Ansor, ya secara pribadi. Yang secara organisasi kita harus pakem tadi dalam misi politik kebangsaan kita. Ya. Nanti kita akan banyak patroli cyber nanti. Patroli cyber akan kita aktifkan di grup nanti. Kita akan pantau isu-isu apa yang sedang berkembang dan harap aktif semuanya. Yang gak aktif di Japri, konconi dewi-dewi, ya. Yang Bangil ya sama kader Bangil yang Japri, Nandisno. Terus yang kedua, Nandisno ini harus aktif juga. Sebagai ketua kelas sih bawa rekso ini obrak-obrak itu kudu aktif. Jadi jangan PC saja yang ngobrai. Jadi ketua kelas juga kontrol lah. Kira-kira seperti itu, mana yang slow respon itu ya diobrai. Karena ketua kelasnya belum dicabut, abadi sampai mati. Salah dari ketua kelas. Ya itu. Ya intinya ini momen-momen yang santai. Kemudian kita ingin berbagi informasi atau masukan-masukan dari sahabat-sahabat peserta cyber atau dari PAC tentang apa yang akan kita lakukan ke depan. Ya. Intinya di situ sehingga kita bisa merancang program-program yang lebih taktis lagi, ya, lebih presisi lagi. Memang pecah telur itu memang nggak mudah. Ya. Nah, pecahnya mudah, terus pecah itu terus diapa-no, diopeni medal opo, ya. Apa? Ini yang penting kita perlu saran dari masukan dari sahabat sekalian. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf. Nanti kita sambung lagi. Ketua APC juga akan memberikan arahan nanti kan, masih dalam perjalanan. Kurang tahu dari mana, tapi dari perjalanan ya. Perjalanan yang akan hadir juga nanti ke kita bertemu dengan sahabat. Saya kembalikan kepada Cak Rowi. Monggo Cak. Chef Juna. Baik, terima kasih atas sambutan atau paparan dari Ketua BSA Bangil, sahabat Zulkarnain. Cukup luar biasa. Beliau juga wakil bidang cyber di GBN Serjatim, bidang cyber. Baiklah, untuk selanjutnya karena ini juga ada Gus Irham yang kemarin juga bersama-sama melakukan madrasah cyber dan juga Dirasa Ula. Maka kita beri waktu untuk memberikan semangat kepada sahabat-sahabat, kepada sahabat-sahabat untuk lebih rohnya terbangun gitu. Baiklah, untuk selanjutnya sambutan dari Ketua Rijalul Ansor PJ Ansor Bangil, sahabat Gus Irham Afif. Pada beliau waktu dan tempat kami bersama. Allah sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Yang terhormat sahabat Zulkarnain selaku Ketua BSA atau GMC? BSA. Oh, Badan Cyber Ansor. Badan Cyber PW GB Ansor Jawa Timur. Alhamdulillah beliau berkenan hadir. Yang terhormat lagi Bapak Ketua, sahabat Muafi masih dalam perjalanan.
sahabat-sahabat sekalian yang hadir pada malam hari ini yang berbahagia. Mungkin apa yang disampaikan oleh sahabat Rawi tadi untuk menyampaikan sambutan, ya mungkin ini saya juga termasuk tuan rumah, mewakili tuan rumah, ini termasuk kawasan saya ya, dapil saya ini Kalianyar, Kalirejo. Jangan lupa coblos saya ya. Tangannya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada sahabat-sahabat sekalian yang berkenan hadir pada malam hari ini. Ada yang dari Pandaan, dari Beji, dari Bangil, dari Gempol satu yang menguasai segalanya. Alhamdulillah. Walaupun ada dari beberapa sahabat PAC yang mungkin pada malam hari ini banyak sekali kegiatan-kegiatan di masing-masing PAC-nya masing-masing, karena ini juga bertepatan dengan Agustus sibuk-sibuknya. Mungkin ada yang lomba-lomba ataupun yang mempersiapkan akreditasi atau yang mempersiapkan untuk pemilihan ketua masing-masing, karena ini masa jabatannya juga hampir habis, karena juga ada sahabat yang mau dikarteker. Infonya begitu, tapi nggak tahu apa itu info hoax. Nanti biar BSA ini yang memperjelaskan. Sahabat-sahabat sekalian saya hormati, alhamdulillah, mengingat kegiatan kita pada bulan yang lalu, Madrasah Cyber dan Madrasah Dirosah Ula, yang alhamdulillah berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Mungkin ini adalah pertama kalinya yang diadakan di PC GB Ansor Bangil, terutama kegiatan Dirosah Ula. Mungkin dengan diadakannya kegiatan-kegiatan itu, selamat datang sahabat ketua, sahabat Muafi dan sahabat sekjen, sahabat Ubaidillah. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, Ketua PCGB Ansor Bangil. Balas itu. Bisa dilanjut? Ya, lanjut ya. Berarti ini tadi dari BSA memberi kesempatan saya untuk menyampaikan sambutan, bukan zikir dan sholawat katanya. Khawatir nanti kalau ada istighosah tambah malam, padahal sudah 3 hari saya bermalam-malam terus karena melaksanakan istighosah demi kesehatan dan apa yang dihajatkan oleh sahabat ketua. Ini mudah-mudahan ya, pertama kali ini minta doanya, mudah-mudahan ini kebetulan bertepatan dengan hari ulang tahun beliau. Semoga beliau sahabat ketua sahabat Muafi yang juga sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasuruan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah SWT. Semakin baik dan semakin baik ke depannya, tambah baik, dan apa yang dicipta dan cintakan segala terkabul. Amin Allahumma amin. Nek cita tok biasa nih, niki sing gawe semangat nek ono cintane niki nggak masalah. Tambah lebih semangat. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, ini sesuai apa yang diberikan waktu pada saya. Terima kasih sekali kepada sahabat-sahabat sekalian yang mungkin pada bulan yang lalu telah mengikuti kegiatan PCGB Ansor Bangil.
Saya cuma berharap dan berdoa mudah-mudahan kegiatan ini akan senantiasa menghiasi kegiatan-kegiatan di PC GB Ansor Bangil. Amin. Karena apa? Apa yang disampaikan oleh sahabat Zulkarnain tadi, apapun itu berita-berita yang hoax, yang tidak enak didengar di hati, mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian bisa memangkasnya. Karena apa? Baik dan jeleknya PC GB Ansor Bangil sekarang dihadapkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Makanya kedepannya kami mohon sekali sahabat-sahabat BSA Badan Cyber Ansor PC GB Ansor Bangil untuk segera selalu menyiarkan kegiatan-kegiatan yang ada di PC GB Ansor Bangil, baik itu kegiatan di Rosah, kegiatan Rijalul Ansor, kegiatan di Klasar dan lain-lain sebagainya. Mungkin yang terakhir, kami juga selaku tuan rumah mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam menyediakan tempat dan jamuan kurang berkenan di hati sahabat-sahabat sekalian. Kami akhiri dengan ucapan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Ketua Rijalul Ansor PC GB Ansor Bangil yang selalu memberikan kita doa dan juga semangat bagi kita semuanya. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua PC GB Ansor Bangil dan juga arahan motivasi, karena beliau adalah motivator yang handal kepada sahabat-sahabat sekalian. Marilah kita simak bersama sambutan dari beliau Mas Haji Sa'ad Muafi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati sahabat-sahabat pengurus harian PC GB Ansor Bangil yang hadir, sahabat sekretaris, ketua cyber, ketua RA, sekretaris cyber, Organisasian. hadir juga. Mana? Sahabat Yan. Oh iya, ada juga. Mantau. Gitu. Sahabat-sahabat ketua PAC dan seluruh anggota BSA Badan Cyber Ansor PCGB Ansor Bangil. Bukan KMC belum. Tahun depan KMC ini. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa hadir di sini bertemu dengan sahabat-sahabat semuanya dalam acara Kopdar. Apa kemarin judulnya? Koper. Bukan Kopdar, Koper. Kopdar Cyber, Kopi Darat Cyber Ansor. Dalam keadaan sehat walafiat, salawat salam semua tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat-sahabat yang saya hormati, jadi saya akan mencoba mengambil poin-poinnya. Jujur saya sangat bersyukur dan bangga hari ini ketika pasca kegiatan Diklat Cyber dan juga RA. Jadi kebetulan ini ketua bidang masing-masing juga hadir di sini. Saya melihat ada gairah baru kayaknya. Jadi kalau tadi Gus Irham ngomong cinta, saya coba mengikuti bahasanya ketua RA. Masa ketua BC kalah dengan ketua RA kan ya. Jadi saya melihat hari ini sahabat-sahabat ada gairah baru yang kemarin-kemarin hanya MAB yang cukup aktif di media, tetapi hari ini saya melihat dari beberapa PAC sudah mulai menggeliat dan sering nge-tag saya. Meskipun kemudian kadang saya nggak nge-like, tapi saya selalu melihat kan, oh berarti ada pandaan, ada ngepol ini yang mulai jalan. Dan beberapa sahabat-sahabat yang lain, bahkan yang lebih ngeri sebenarnya sekretaris cyber
PC itu kadang pakai akun cewek juga, saya sampai Imratul. mendapatkan pertanyaan kubur kira-kira kayak gitu gara-gara nge-like yang namanya Sinta dan Imroatul itu. Saya pusing saya ini akhirnya, sopo maneng iki akhirnya gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu menarik bagi saya. Artinya bahwa hasil daripada diklat kemarin itu ada dan nyata. Nah, karena pertemuan hari ini pertemuan cyber, tentu harapan saya ya, pasukan hitam kita ini akan benar-benar nyata adanya. Karena meskipun ya mohon maaf sahabat-sahabat, meskipun hari ini bahwa potensi untuk arus arus wacana itu bukan pada titik ideologis, akan banyak wacana dalam titik-titik politis, tetapi saya meyakini bahwa keberadaan sahabat-sahabat semuanya ini masih akan sangat penting sekali. Karena apa? Saya yakinkan bahwa sahabat-sahabat akan sibuk bulan depan. Jadi isu-isu yang akan dibawa oleh kelompok-kelompok mereka, yang pertama adalah PKI. Itu saya pastikan akan sudah mulai muncul nantinya. Ya, nanti bagaimana kemudian kita mampu, itu menjadi ujian kita sahabat NEN. Apakah PJ Bangil masih mampu bertarung di wilayah wacana. Yang kedua nanti di bulan Desember tentang Natalan, ini juga menjadi menarik. Jadi ini sebenarnya uji kemampuan sahabat-sahabat semuanya. Yang saya juga dapat informasi hari ini, informasinya sertifikat juga dibagikan ya. Nah ini kalau sudah dibagikan sertifikat, sekali lagi saya mengingatkan bahwa itu menjadi tanggung jawab sahabat-sahabat semuanya. Kita itu seringkali lupa, termasuk saya bahwa kita itu ketika berbaiat, ketika kita bersertifikat itu hanya sebagai kebanggaan, bukan menjadi tanggung jawab moral, bukan menjadi tanggung jawab individual yang kemudian harus kita lakukan amanat-amanat atau sumpah-sumpah atau baiat-baiat yang kita ucapkan. Maka saya mengingatkan kepada sahabat-sahabat, sertifikat itu bukan hanya sebuah tanda bahwa sahabat-sahabat sudah lulus, bahwa ada sebuah kebanggaan lulus diklat cyber dan lain sebagainya, tetapi itu menjadi amanah dan tanggung jawab baru bagi sahabat-sahabat semuanya, bagaimana untuk bisa menjalankan apa yang sudah didapat sahabat-sahabat dalam pelatihan. Berat, sangat berat. Saya mengucapkan terima kasih tadi kedatangan saya disambut dengan ucapan selamat ulang tahun. Sama halnya dengan saya hari ini. Saya hari ini juga melakukan, meskipun di dalam tadi disampaikan hari ini adalah ulang tahun saya, ketika tanggung jawab itu sudah melekat di pundak saya, dalam tubuh saya dan jiwa saya, maka mau nggak mau, suka nggak suka, ya sudah. Hari ini yang saya hanya hadis binikmah saja, bukan karena harus sombong bahwa tadi pagi saya harus datang ke Surabaya untuk menemui Gus Muafiq. Insya Allah nanti akan kita adakan pengajian akbar di Gempol bulan September. Nantinya itu mendatangkan Gus Muafiq. Padahal juga sama di hari ulang tahun saya. Semalam juga bertemu dengan para kiai-kiai yang ada di Bangil. Saya minta doa. Hari ini saya juga hadir di sini. Ya meskipun podo sambati mau saja nabi Pak Sek, saya lihat Pak Sek motone wis kiep-kiep abang iku mau di rumah makan tadi barusan, tapi ya sudahlah, ini menjadi kewajiban kita. Yang artinya bahwa sahabat-sahabat ketika menerima sertifikat itu ada tanggung jawab. Ya, tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh sahabat-sahabat sekuat tenaga, semampu-mampunya dan harus dimampukan, sesempat-sempatnya dan harus disempatkan. Loh itu gak mudah. Kalau mau ngomong, iya karena gini loh, kalau ngomong kesempatan, saya yakin semuanya yang hadir di sini juga punya keluarga, yang punya keluarga, ya minimal duwe kendaan lah kira-kira sing kayak gini. Sing duwe bojo, sing duwe anak, sing mari ngono sing dadi tim sukses. Aku gak ngomong caleg loh ya. Aku ngomong tim sukses kira-kira kayak gitu ya. Loh, ini kan ada kemudian menjadi kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan yang sangat sangat
memungkinkan kita tidak bisa hadir dan kemudian aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang menjadi amanah kita di Gerakan Pemuda Ansor. Itu menjadi problem. Makanya saya katakan kalau mau ngomong kesempatan semuanya nggak ada kesempatan, tetapi harus dipaksakan ada, harus disempatkan. Itu kuncinya. Zaman bayangkan hari ini di sebelah kiri saya juga lah. Ini sahabat sekretaris ini juga kerja di perusahaan, kemudian juga menjadi panwascam. Jadi ini kemana-mana, kenapa dengan saya yang mengawasi saya karena saya calegnya. Jadi khawatir saya kampanye mesti diawasi sama beliau. Susah benar. Saya ngurusi Ansor barusan dari Prigen, ya kan? Ya benar Mas Eki, barusan dari Prigen, kemudian datang ke Mabes, kemudian ke sini dan lain sebagainya. Ada tanggung jawab di sana. Maka besar harapan saya kepada sahabat-sahabat, tanggung jawab ini harus kita ambil. Sumpah atau baiat yang kita ucapkan harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi di dalam momentum politik, momentum pemilu yang akan datang, saya ingin Cyber ini menjadi bagian daripada satu kekuatan besar yang harus mengamankan atau berpolitik kebangsaan. Harapan saya semacam itu. Maka tidak boleh lagi terkotak-kotak, maka tidak boleh lagi kemudian ada yang harus terpisah. Ini harus menjadi satu kesatuan kekuatan yang dahsyat. Karena ini juga menjadi ujian sahabatnya menuju pertarungan 2024 ini. Nah ini menjadi ujian kita, apakah kemudian ketika kita kemarin hadir dan ikut diklat di dalam Cyber kemarin itu benar-benar mampu menyerap, tidak hanya menyerap tapi juga mengartikan secara positif. Ini harapan saya, karena saya juga yakin yang ada di sini ya macam-macam. Ya kan, ada yang Panwas, ada BPK, ada BPS, ada tim sukses seperti Kang Nem ini. Oh iya, ada sing model kiai, Gus Irham sing sibuk ngaji, sibuk macam-macam. Nah ini menjadi tantangan tersendiri. Dan itu mempunyai kepentingan yang berbeda semua. Maka saya berharap Cyber ini adalah kepentingan, adalah politik kebangsaan. Bagaimana kita menjaga negara ini itu dengan cara kita. Salah satunya adalah menjadi tim Cyber yang memang ini tidak dibayar, iya pastinya. Tetapi ini menjadi bagian daripada tidak hanya hikmah, tapi ini adalah jalan ibadah kita. Loh, apakah kemudian pertanyaannya ini sebuah jariah? Saya katakan iya. Bahwa apa yang dilakukan sahabat-sahabat hari ini untuk menyelamatkan Indonesia, untuk menguatkan Indonesia, untuk memperkokoh Indonesia, untuk membuat Indonesia aman, itu adalah bagian daripada amal jariah. Ketika nanti sahabat-sahabat juga sudah meninggal. Karena tanpa Indonesia aman, saya meyakini bahwa warga Indonesia termasuk anak kita, cucu kita belum tentu bisa beribadah dengan baik. Maka niatilah kemudian apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat semuanya bagian daripada ibadah. Dan ini penting, kata sepele tapi sepolong. Kelihatannya sangat ringan, tapi ingat bahwa kemudian kita Indonesia hampir pernah terpecah-pecah hanya karena media sosial. Kita pernah hampir perang saudara, tidak hanya perang saudara sama sebangsa, tapi bahkan sesama pemeluk agama Islam itu karena media sosial. Maka ini bagian daripada jihad menurut saya. Dan jihad itu mengandung nilai jariah. Makanya samakan persepsi bahwa hari ini kita sepakat bahwa yang pertama adalah menjaga Indonesia ini tetap aman, yang kedua tetap apa yang disampaikan Gus Irham tadi, hari ini sudah saatnya kita itu ya, saatnya hari ini kita itu menyampaikan atau kemudian berdakwah itu secara media sosial. Mau nggak mau, suka nggak suka, itu yang harus kita lakukan. Pertanyaannya kenapa kemudian ada kelompok yang sebenarnya kecil tapi kelihatan besar? Ya mohon maaf, mereka punya kekuatan media sosial yang sangat dahsyat. Saya tidak perlu
kasih contoh, kemudian ada kiai-kiai atau ustadz lah, nggak ada kiai di sana, mohon maaf. Jadi ada ustadz yang kemudian sebenarnya jamaahnya hanya 3, 4, 5, kemudian dia pakai mic, tetapi kemudian dia mampu memenggal penggalan-penggalan apa yang disampaikan itu menjadi viral dan mampu menguasai masyarakat Indonesia. Gak usah jauh-jauh, saya kasih contoh. Jangan orang luar. Istri saya sebelum saya masukkan fatayat, serius, ini terjadi. Istri saya itu sebelum masuk fatayat, itu yang suka dilihat itu adalah UAS, terus siapa? Adi Hidayat, kemudian siapa yang berewok? Bahasa lama gitu. Padahal bojone ketua Ansor, itu fakta loh. Itu fakta yang terjadi bahwa mereka mampu menguasai media sosial. Bahkan istri saya waktu itu mau minta pakai cadar, ngeri. Saya sampai mikir, kenapa bisa seperti ini? Padahal di rumah ya ngaji Quran, yang ngaji sama ibu saya waktu itu di rumahnya ibu masing-masing. Yang ngaji kitab-kitab yang biasa kita lakukan, ta'lim muta'alim, kemudian Nasohul Ibad, ya gitu. Atau kitab-kitab hadis yang lain. Itu dilakukan juga tiap hari, tapi kenapa kemudian pengaruhnya lebih kuat di media sosial? Karena mau nggak mau, suka nggak suka, fakta lapangan hari ini seluruh manusia, mayoritas lah, bukan seluruhnya, mayoritas itu 12 jam pegang HP. Ya nggak ada yang bisa lepas, bahkan saya aja juga sama, nganggur mesti HP. Daripada mutolak kitab, mau buku, mutolak kitab tambah. Loh iya, itu fakta lapangan hari ini semacam itu. Dan itu kita sadar sebenarnya, dan tahu. Tapi kita tidak menyadari bahwa itu sebenarnya senjata utama kita untuk melakukan dakwah. Makanya kayak kemarin BAC Gempol, mana yang hadir? Ada BAC Gempol. Dari Gempol ada yang hadir? Satu. Mana? Oh ini Gempol. Kemarin saya senang ada kegiatan apa itu? Bina fisik. Ya tidak hanya bina fisik, tapi semalam itu acara ngaji apa jumpa gitu ya, bahasa-bahasa yang aneh-aneh kayak gitu nggak apa-apa. Tapi itu kan saya melihat media sosialnya, saya ngikutin semalam itu. Oh mulai jalan sahabat ketua ini Gempol, itu kan bagus menurut saya. Di live, kemudian ada di Facebook. Ya meskipun kita masih lemah di Twitter lah kira-kira. Kita masih lemah di Twitter. Kita itu habis di Twitter. Tapi lumayan ada di Facebook, ada di IG. Ya mohon maaf sahabat-sahabat, saya ini orang yang gaptek sebenarnya. Tapi karena tuntutan, saya itu dulu punya IG, tapi ya tidak pernah upload, tidak pernah apa. Saya kira IG itu ngene wong pamer body mulus, kira-kira kayak gitu, pamer keberhasilan gitu kan. Tetapi faktanya bahwa banyak hal yang viral yang kemudian dikenali masyarakat melalui IG. Saya kasih contoh fakta lapangan lagi. Bagaimana hari ini yang cukup viral adalah Gus Ibtam. Sampai punya jamaah 20.000. Dari apa? Media kan? Salah satu kelebihan Gus Ibtam adalah ketika itu mungkin ketika sudah mulai banyak jamaahnya, ada kemudian orang IT yang beliau ambil, ada orang sound system beliau ambil, dan itu lihat aja Gus Ibtam itu hampir tidak ada pengajian Gus Ibtam full, itu hampir tidak ada, ya kan? Tetapi selalu penggalan-penggalan hal yang menarik kemudian dari Gus Ibtam itu yang mereka keluarkan. Saya tahu itu adalah copas strategi daripada kelompok kanan, tetapi efektif kan? Bahkan hari ini kemarin beliau juga diundang di istana. Diundang Caimin juga, ya. Jadi terus nabi Kang tadi. Diundang Caimin juga gitu. Wongi teko ya. Dagangan tulisan ya. Loh, hanya karena seperti itu, bahasa-bahasa ringan ya. Dagangan pusat, wongi teko, garangan, tolol, dengan bahasa-bahasa yang kemudian sebenarnya itu bukan hal yang baik.
tapi akhirnya didesain begitu baik, jadi baik. Iya benar itu ya, tiap hari kita lakukan. Ya stinjel macam-macam. Nah iya, bahasa-bahasa semacam itu. Bahkan hari ini ya mohon maaf, yang diangkat itu bayangkan saking manfaatnya IT yang saya lihat hari ini itu tidak hanya Gus Idam, bahkan sing dodolan es itu loh viral bisa ya. Es mencurun tak ibu. Es ngomong ini espresso mereka salah ya. Saya juga lihat itu. Sampai dodolan jajan kalau viral bisa, ya luar biasa. Barokai IT. Wah. Mampus bego. Inilah maksud saya sahabat-sahabat, kekuatan yang sebenarnya tidak terlihat tapi manfaatnya begitu dahsyat. Pandaan kemarin saya juga senang mulai muncul ada media-media, senang saya lihat kayak gitu. Ada ekoran beberapa PAS, udahlah apa-apa. Masa ketua itu sing di ada gak apa-apa sementara. Oh katanya. Iya lah pokoknya viral di lah. Gak apa-apa. Oh ya, kira-kira kayak gitu bikin judul ketua PAC paling berbobot. Kira-kira kayak gitu kan ya, itu kan yang menarik sebenarnya. Oh kan, ya nggak apa-apa. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Ya aslinya ya berbobot tenan aslinya dengan takonnya apoteker. Maksud saya, kita juga nggak tahu, mohon maaf sahabat-sahabat. Kadang dari hal-hal yang sepele itu akan menjadi viral. Momentum itu memang tidak bisa diulang, tetapi momentum itu bisa diciptakan. Ya, momentum itu tidak bisa diulang, tapi momentum itu bisa diciptakan. Tugas sahabat-sahabat cyber adalah menciptakan momentum. Berat ya. Pasti. Lah, sama. Saya kasih contoh lagi kemudian. Jadi yang dilakukan sahabat-sahabat ini sama dengan kira-kira kalau di dunia musik itu Denny Caknan kira-kira. Apakah kemudian Denny Caknan itu bisa running di itu saja? Enggak. Denny Caknan itu sudah membuat lagu 2000 lagu lebih dan baru viral di angka 2000 sekian. Yang artinya yang kemudian sebenarnya itu lagu yang paling dia suka gitu, yang biasa-biasa saja gitu. Nah itu hal-hal yang kemudian kita harus mampu mencerna dan menciptakan momentum itu, maksud saya kayak gitu. Kita juga nggak tahu seperti apa. Contoh lagi kemarin di Ansor, IG-nya Ansor, gara-gara Dan Haryono waktu pelantikan makan itu juga viral juga ternyata. Hanya karena makan pakai tangan, Kasat Gocap makan pakai tangan sekol bungkusan, itu ternyata viewersnya banyak, likersnya banyak. Atau kemudian IG saya yang dibikin oleh mana sahabat Yuda itu turun-turunan lele. Sama yang tanya Yuda, official Gus Afi TikTok, ya, termasuk yang tadi itu Dan Haryono juga TikTok. Yang paling viral apa? Sandal jepit, nih sama bayangkan. Sandal jepit. Bukan karena saya pas waktu ganteng-gantengnya kira-kira kayak gitu, bukan. Pas gagah-gagah bukan. Gara-gara sandal jepit. Ya kadang kita juga nggak tahu keinginan netizen itu seperti apa ya. Ya makanya harus diciptakan momentum. Jangan kemudian pernah ikut arus mereka, tapi kita bikin arus baru. Itu tugas dari saya. Nah, ini juga tidak akan bisa dilakukan tanpa sebuah kekompakan. Itu aja sebenarnya. Saling support. Saya nggak tahu di sini. Oke lah. Saya juga ingin tahu ini sahabat ketua. Apakah kemudian seluruh yang hadir di sini bertautan semuanya? Facebooknya, IG-nya, Twitternya, apanya lagi? TikToknya, bertautan semua nggak kira-kira? Saling support nggak? Belum, saya juga gak yakin kok. Sebagian kan masih ini harus kita ciptakan. Sahabat, saya hanya cerita musuh saya. Jadi hari ini saya makanya agak susah saya ngomong di cabang Bangil. Musuh saya FPI waktu itu, yang namanya itu yang menurut saya cukup
Ya, meskipun nggak sebanding lah ya, tapi cukup menarik bagi saya itu si Nawawi yang kemarin di penjara gara-gara mau apa itu isu viral mau membunuh Mahfud MD waktu itu, komandan FPI. Sampean percaya nggak percaya? Berapa FPI di Kabupaten Basuki? Berapa? Saya yakin satu sih mentok, sing asli FPI, sing berafiliasi paling mek 500. Pakaian jadi sama lihat YouTube sekali dia upload ratusan ribu, bahkan pernah 1 juta viewers. Ringan. Dan itu menjadi keuntungan dia tidak hanya secara organisasi tapi juga menjadi secara personal. Berapa kemudian yang dia dapat dari viewers ratusan ribu? Bahkan kadang yang diangkat itu mewakili ini kelompok kanan itu adalah yang diangkat saya. Waktu viral-viralnya saya gitu langsung todong kayak berita. Dia hanya kemudian duduk mengkritisi apa yang saya lakukan. Dan itu terkonek se-Indonesia. Ngeri. Makanya sebenarnya yang dilakukan sahabat Nen hari ini sampai yo gak muli-mulian barang. Ya itu karena ambil bojone barang, soalnya bojone pada fatayat ambil bojoku. Kadang gantian barang bojone nang fatayat itu sing nunggu anak kira-kira kayak gitu. Saiki Kang Nen sing ansor anak bojone sing nunggu anak. Loh. Yang diimpikan sahabat Nen itu seperti itu. Seluruh cyber, seluruh IT kita terkoneksi se Indonesia. Jadi kadang kelemahan kita itu nge-like kae nang kancane dhewe kangelan. Lho iya. Wong gak bayar, subscribe nang ngene YouTube kancane dhewe kangelan. Gelok ojo subscribe gelok ae males. Kayak males iku wis bukaan gledakno lho paling kuota piro. Apa meneng wifi gratisan nang warung ngono ya wis gelok gledak. Nah itu bagian daripada support yang sebenarnya tidak pernah kita pikirkan. Mereka itu satu orang, saya nggak tahu ya, sahabat-sahabat yang lebih tahu. Saya yakin sahabat-sahabat juga sudah punya ilmunya. Satu orang punya berapa puluh akun, bahkan berapa ratus akun. Itu support semuanya. Sama, itu siapa itu? Cuk Nur itu. Sama. Cuk Nur itu juga sama. Selalu mencari momentum, menciptakan momentum. Saya kasih contoh. Ketika kemudian dia datang di Pandaan, mau acara dodolan apa itu? Madu ya? Ya. Madu. Semua orang, dia sudah mulai memprovokasi lewat orang-orangnya untuk mendapatkan reaksi saya selaku ketua PCGP Ansor Bangil. Sahabat-sahabat dari Padang sudah mulai lapor ke saya. Terus ini gimana? Ketua ini bagaimana? Sudahlah, cukup ranting aja. PAC gak usah ikut-ikut. Karena saya tahu dia mengharapkan penolakan itu, kemudian saya bereaksi dan ini menjadi viral lagi sa Indonesia. So gimana YouTube beda? Saya tahu itu. Soalnya mari kena aku ambil sampai itu pelon gunduling. Sampai hati ini. Felix Show. Mari kena aku ambil Felix Show balak-balik di dunia. Aku mau digawe alat tok kayak nyukin Felix Show kira-kira di YouTube-nya lah iya. Jadi kemarin Cok Nur itu di Pandaan itu bukan dia kepingin slow enggak. Itu strategi marketing dia secara IT bagaimana memantik reaksi PCGP Ansor Bangil khususnya ketua cabang untuk bereaksi dan kemudian dia viralkan. Ya karena mohon maaf karena hanya ban seranting sing obrak-obrak gak payu akhirnya. Lah memang seranting. Coba ketua PC sing mudun atau Kasat Korcap itu viral saya Indonesia maning ini. Saya lihat itu cuma berapa katanya, berapa puluh ribu yang dia. Coba ketika saya yang turun, itu bisa sampai 1 juta viewersnya dia. Itu membuat kaya dia dan kita tidak pernah berpikir ke sana. Nah inilah sahabat-sahabat, makanya saling mensupport ini penting. Butuh kekompakan itu, kekompakan gak hanya kompak hanya dalam hal kegiatan, tetapi maksud saya seluruh informasi ini harus kita bagikan. Gak apa-apa lah mengatasi nge-like, nge-share dan lain sebagainya. Saya sepakat seperti Cak Rawi ini kadang yang kayak akun cewek ayu-ayu mana kayak bingung kadang-kadang. Meskipun itu bisa jadi fitnah bagi saya ya nggak apa-apa lah biasa difitnah. Ya makanya saya itu kadang kalau difitnah orang masalah hal kayak gitu itu saya kasihan yang memfitnah. Makanya saya lakukan aja biar tidak jadi fitnah kira-kira kayak gitu.
gitu kan. Ya kan kasihan kan orang yang memfitnah kan. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl kan. Makanya daripada dia punya dosa yang lebih hebat daripada membunuh orang, mending saya lakukan aja biar tidak jadi fitnah. Gitu ya caranya. Itu. Dan selanjutnya adalah sahabat-sahabat, karena ini pertarungan media. Jangan mudah baper. Pertarungan di media sosial, ini pengalaman saya, jangan mudah baper. Kadang dimasukkan perasaan. Enggak wayai perang, ono ancam-ancaman, ono ilo-iloan dan lain sebagainya, itu mlebu perasaan. Oh mati model kayak gitu. Saya pernah ceritakan kemarin bahwa ketika saya kemudian setelah tabrak alam di kelompok kanan, itu kan media sosial saya habis. Ketemu kabeh bojo piro, ketemu kabeh lah kira-kira kayak gitu kan, fotonya muncul dan lain sebagainya, meskipun editan dan lain sebagainya, itu muncul semua. Makanya nggak boleh baper. Itu kalau saya baper mati mikir. Yang saya lakukan adalah tambah taije kira-kira. Ini media sosial. Maka termasuk saya juga melihat bagaimana kemudian hari ini strategi itu, termasuk artis-artis juga melakukan hal yang sama. Kadang yo kayak guyon-guyonan hanya untuk sebuah momen atau apa itu namanya kayak gitu, itu nggak ngerti lah pokoknya. Jadi untuk menciptakan momen yang akan menjadi perhatian publik. Nah, itulah ini tugasnya sahabat-sahabat, saya nggak tahu gimana cari momentum itu. Iya, Mas Akif ini sudah mulai, ini sebenarnya menarik Mas Akif ini. Jadi kadang ngomongnya rotok aneh-aneh, ngono seneng aku model-model kayak ngono. Loh iya. Tapi konten-kontennya masih konten berat yang dibawa Mas Akif. Jadi mungkin Mas Akif bisa bawa lebih di konten-konten lebih ringan kira-kira kayak gitu. Sebenarnya menarik. Kalau saya tuh berpikir gini, kayak lihat kontennya Mas Akif ya. Aku ini kira-kira dari SMA tertarik nggak? Saya gitu sampai sekarang. Saya mencoba memposisikan saya waktu di umur itu. Oh iya, ini menarik karena berbeda. Gitu. Jadi itu memang harus kita menciptakan ya perbedaan bahkan. Kalau perlu nggak boleh sama semua ini yang lain. Tapi ya satu tujuan. Gitu loh maksud saya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat. Ayo, Cyber ini sudah mulai jalan. Dan sudah mulai tertata. Ingat sekali lagi bahwa Cyber ini salah satunya juga lahirnya dari sahabat kita, sahabat Nen, sampai kemudian Jawa Timur, bahkan Indonesia. Ya, saya berharap Bangil ini juga akan menjadi contoh daripada cyber yang lain. Ya memang kadang saya juga mikir, tadi wong saya beri euro untuk angel saja nih. Saya nggak tahu itu seneni bujune tak nggak kira-kira kangen. Soalnya sampean ngene aku gak paham. Cekelane HP ya itu udah ngedit. Saya itu mikir sampai ya Allah tadi wong saya beri gue. Lah tapi tugasnya di sana, senengane di sana. Ya kan nggak mungkin. Kayak Mas Akif itu ketika kemudian jadi presenter itu tadi orang lain gitu, kok iso aku yang pikir kok iso ya. Karena gue tak ngomel apa itu. Ngono itu. Stand up. Ya, bukan apa itu basic dari artis ini apa itu audisi. Nah iya, karena tidak mudah menjadi orang lain itu ketika di hadapan kamera. Kalau saya itu nggak bisa. Makanya kenapa kemudian kesannya di luar itu saya kereng, saya kejem, saya macam-macam. Ya mereka yang buat mereka, yang saya nggak punya etika, yang buat mereka. Padahal ya wis ngene iki wong cilik, dan banyak orang yang kaget ketika harus bertemu dengan saya. Ketika ketemu dengan saya itu kaget. Aduh alah, dipanu arek cemili ngene, meneng. Jadi kayak gitu. Karena apa yang mereka yang memframing saya ini kejem kereng, pemain sembarang kali. Gak beretika, ngomong ngawur, kasar. Misukan sembarang kali pokoknya wis. Gak duwe akhlak macam-macam. Itu framing mereka. Tapi mati langsung. ya jadi beberapa orang yang ketemu saya, bahkan internal Ansor sekalipun,
Itu terframing oleh kelompok mereka. Duh iya, ketika ketemu saya, loh, ini tak ketua Ansor Cabang Bangil. Kok beda ya? Bahkan kok beda ya? Gitu. Willy di mana? Meneng ya? Harap meneng, harap cek difitnah terus. Nah ini maksud saya ini penting sekali bahwa hari ini sahabat-sahabat punya tugas berat, khususnya menghadapi pemilu yang akan datang. Saya butuh dan saya minta kepada sahabat-sahabat kekompakannya, saling support. Dan ini momentum yang pas juga, RA hari ini sudah mulai bangkit, Gus Irham ini sudah mulai jalan sahabat-sahabat Gus. Nanti ini kalau memang PAC sudah bisa mengadakan Gus, ini juga saya minta sahabat-sahabat saya bisa support setiap kegiatan RA. Ya harus seperti itu, ya harus seperti itu, harus disupport semuanya. Dan saya yakin ketika kemudian ini bisa kita lakukan bersama, insya Allah ini menjadi amal jariah kita, dan mudah-mudahan diterima. Amin. Ini saya karena nggak mungkin juga, makanya kadang saya juga nggak yakin Gus ini RA semua busur kondisi timbangan saya ya nggak yakin saya. Lah iya, lah iya benar. Lah RA itu lo paling solawatan ngandani wong seket. Nggih kan, sing dugi paling 100. Enggak juga. Tapi mari ngono cyber live streaming sing delok 1000. Lagian sing cyber kadu ganjaran. Ya masa sik lewat kono dispisan ketrebesan ya aneh kira-kira kayak gitu. Kan bener. Marketnya kan cyber. Makanya jangan khawatir sahabat-sahabat cyber. Saya cuman gini, saya takut bahwa wow tadi cyber, kamelok ngaji, saya hanya takut itu aja loh. Kayak itu ganjaran, kadang aku deh apa itu santri ini, saya hanya takut itu Gus. Enggak, sahabat-sahabat. Malah kemudian di tangan sahabat-sahabat lah jariah itu terbuka lebar. Loh iya, di tangan sahabat-sahabat ini jariah itu terbuka lebar. Ya kalau kalah menang perjuangan di tangan. Oh iya, kalah menang perjuangan juga di tangan mereka. Kalau ngomong darat kita selesai lah. Ya mohon maaf kalau ngomong Bangil hari ini dengan isu yang cukup ramai habaib dan lain sebagainya, diam mereka, nggak ada. Tadi itu saya sampai juga curhat ke Gus Muafik ketika ketemu. Gus kulo niki sumpah Gus, ulang tahun sumpah kulo nopo ulang tahun Gus sumpah. Gus pun boten kada mungsu Bangil Gus maka tadi Gus Muafik. Lho nggih. Lho sampai masalah habaib aja Bangil diem kok. Gak ada yang bereaksi, gak ada yang saya tunggu sebenarnya. Dan muncul kan lumayan kalau sparring partner gitu lah kira-kira, anget-angetan titik kau nih, adem ayem. Tapi ngomong di media sosial masih tetap, Ini tugas sahabat-sahabat semuanya. Ayo dimulai hari ini, ya kemarin habis diklat, hari ini konsolidasi, kedepannya konsolidasi udara ini harus tetap kita lakukan. Terima kasih sahabat-sahabat atas undangannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali ya ilmu yang kita dapatkan dari beliau, cukup wow, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk ketua pilihan. Juna apa kabar? Baiklah sahabat-sahabat, untuk lebih intens kita ngobrol ya, karena ini forumnya forum santai, jadi ngopi dari ngopi cari inspirasi gitu. Untuk itu marilah kita buka sesi tanya jawab atau diskusi ya. Mungkin ada keluh kesah dari sahabat-sahabat yang ada di ranting maupun di PAC. Monggo silakan, mungkin dari ujung gempol dulu atau Prigen yang hadir pada malam hari ini. Silakan dibuka diskusi. Monggo. Semeton sik rokok gak mrepet. Monggo dari perwakilan Pandaan.
Ya malak. Loh ya sih saya berto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mewakili teman-teman saya dari Pandaan. Satu, memang kita atribut di lapangan kurang. Ya mungkin rompi dan sebagainya itu bisa menandakan kita sebagai tim cyber. Satu itu. Kemudian sebenarnya kita bahas internal sebenarnya PAC sendiri khususnya Pandaan. Jadi pemanfaatan tim cyber masih belum terkoneksikan dengan baik dengan PAC Ansor Pandaannya sendiri. Karena apa ya? Karena akhirnya teman-teman alumni cyber kemarin ini belum maksimal sepenuhnya. Kita kemarin kemungkinan tim cyber alumni Pandaan sendiri itu ada sekitar 8 sampai 9. 8 ya. 8. Cuma yang kelihatan aktif di beberapa kegiatan di PAC Pandaan cuma 4 sampai 3 orang. Nah itu kurangnya saya rasa koordinasi dari teman-teman PAC Ansor Pandaan sendiri dengan cyber alumni. Itu mungkin ada controlling sendiri dari teman-teman PC terkait seperti itu, bagaimana di lapangan supaya memudahkan kinerja teman-teman cyber di Pandaan dan di PAC yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi aja. Ada lagi dari PAC yang lain? Ya, silakan. Dari mana? Pandaan. Oh, dari Pandaan. Dari Bangil. Beci. Kuning itu. Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya ketua sahabat ketua yang saya hormati, beberapa ketua, terutama ketua pusat ya. Ketua pusat, ketua kami dari cyber. Yang pertama saya hanya menceritakan yang pertama ini tadi sudah satu, artinya beberan dari PAC Pandaan. Jadi kalau ketua dua ketua tadi mengatakan kita harus aktif, kita harus pokoknya melek banter. Saya akan mengatakan bagaimana riwayatnya mantin anyar. Mantin anyar ini kadang melbu, kadang enggak. Ini yang mantin, yang sudah mantin. Artinya saat dia menggebu-gebu, saat dia segala santap. Begitu juga dengan cyber hari itu dan hari ini 1 bulan. Saya merasakan sendiri. Waktu ditanya sama instruktur, kamu pakai video apa? Pakai cakcuk apa ini? Tak kira ngomong cakcuk apa cakcuk? Nah, karena saya dari awal, mulai dari Ansor, terus beberapa bulan kemudian Banser, sampai saat ini, saya memang tidak pernah mengenal itu. Hanya saya buat video, saya ngambil ini, saya tidak pernah menggunakan itu. Jadi saya tidak bersanad waktu itu. Nah, bersanadnya baru 1 bulan kemarin. Jadi karbu diwe, nah, video, nah ngapain, nah itu HP ku diwe kan. Nah, jadi waktu kita ada pelatihan juga kan dulu ketua cyber ya waktu dulu ya. Saya katakan, kenapa kita tidak nge-like, kenapa kita tidak subscribe, kenapa kita tidak ngini. Untung kalau PC Bangil itu sampai 20 lah yang sudah paham itu. Saya katakan waktu itu. Karena tanyalah kepada dari PAC sendiri masing-masing berapa yang paham itu. Dari Bangil berapa yang paham itu. Hanya 1, 2 sehingga menjadi IMAB. Sudah itu kita akan munculkan tim cyber 1, 2 yang baru ketok. Alatnya tadi dikatakan kita kekurangan alat. 1, alatnya
duit, bukan duit. Tuku paketan kan? Ya kalau anu gratisan. Kita ngini-ngini saya itu 65 satu bulan. Kalau saya main itu tuh cuma 1 minggu habis tuh. 65.000 habis. Nah, ini saya mau buat apa? Video terus. Waktu juga ndak bisa saya. Selalu saya apa? Itu. Jadi intinya kedua, saya mengatakan mohon maaf dari awal. Pertama, kenapa hari ini tidak begitu banyak yang datang? Tak kira guyon. Kober ini tak kira guyon. Karena saya dari teman saya bilang gini, bong ini kok ketua saya kok robong lagi. Dari mana robong ini? Pada luar kota dong ada. Iya, aku kok ini senang bong. Jadi saya menanggap itu baru kemarin. Siap hadir. Ternyata tadi juga aku hampir lali. Karena ada pendaknya apa tetangga itu, sehingga saya ambil ngantuk. Saya diserahin dulu. Iya, kok ini saya baru. Akhir tak kebut. Jadi tahlilan itu cuma 5 menit. Saya langsung ngebut ke sini. Ternyata beberapa orang juga. Nah, jadi saya kalau memang dianggap saya ketua, artinya saya mohon maaf, saya memang tidak mengubrak-ubrak ketua. Karena tak kira mau guyon. Kang Rawi juga tidak mengatakan dengan saya kalau kita akan kuber. Nah, itu. Tak kira, pergi. Padahal kan tadi malam kan ketemu. Enggak. Jadi mohon maaf. Insya Allah ketua. Kalau nanti kuber-kuber ke depan, saya juga akan mengusahakan teman-teman atau sahabat-sahabat untuk bagaimana sekiranya bisa hadir walaupun tidak 100% tapi 120 gitu. Itu yang pertama. Jadi saya mohon maaf, memang malam ini saya tidak merasakan temenan. Nah, saya sudah membawa tas itu karena kan tadi akan menerima sertifikat. Dan mohon maaf juga kepada ketua pusat. Kami bukan artinya mengharap-harap sertifikat. Bahwa kami kemarin waktu pulang, kami tidak sertifikat sama sekali. Karena sudah luyo. Semua itu. Bahkan yang namanya tas sama Bong Roma. Yang belum bayar nanti apa urusan ketua. Pulang aku langsung ini. Pulang semua usah. Yang rekomend pulang akhirnya. Jadi kami mohon maaf tidak semata-mata mengharapkan sertifikat. Tapi seandainya kami diberikan sertifikat, kami akan sujud syukur pada Allah Ta'ala bahwa kami benar-benar sudah disertifikat. Jadi sahabat-sahabat saya jangan putus asa. Saya yang tanggung jawab. Kenapa anda belum bisa mensaktir? Kenapa bila mengelik? Loh, aku kepingin tahu. Yang sudah paham ngelik itu saja berapa orang? Pasti lik gitu. Ada. Cuman mau mengatakan seperti itu tidak berani. Karena dari jajaran sendiri belum menggenahkan segenap-genahnya. Coba kalau memang nanti ajak kumpul dari PAC itu. Jangan ditanya, jangan dimarahi. Jangan, kenapa tidak ngomong? Gini loh, caranya ngelik begini, caranya sakit begini, caranya begini. Insya Allah kan semuanya paham, semuanya mau. Kalau kenapa sampai nggak ngelik? Kalau dikatakan, saya tidak punya kota, saya tidak punya uang, bisa berani memberikan? Tidak kan? Maka diajak guyon. Ayo kita ngelik bersama. Kemarin Twitter. Berapa saja yang punya Twitter? Ya enak kalau struktur ngene-ngene itu. Tapi sahabat ini perhatikan. Ada yang punya anak 2, punya anak 3, punya anak 4, punya anak 6. Lah untuk beli kota itu sangat payah. Tapi mengada-adakan, alhamdulillah bisa terada dan bisa ikut tim cyber. Sekali lagi saya sebagai ketua pusat mohon maaf yang sebenar-benarnya, yang sebesar-besarnya. Walaupun kami tidak diberikan kota yang gratis. Itu iya jangan. Ini kan dikatakan diskusi. Kita ini duduk jagongan diskusi yang bermanfaat.
Kan wis kirim rekening durung? Belum. Jadi apa? Ketua-ketua ataupun dari PAC jajaran-jajaran, maka saya mohon kepada semuanya, sahabat-sahabat yang sudah saya itu jangan dianggap sudah lunyuh, sudah lanyah. Jadi ayo bagaimana caranya supaya kita ini mengelik-ngelik atau bagaimana caranya. Saya memperhatikan itu. Saya buka di kemarin Twitter, di pasukan itu. Ya hanya 1-2 saja yang sudah bisa. Kang Rawi sendiri, siapa yang dipanggil. Kadang Iko juga saya perhatikan. Iko. Sangat angel ngoleh Iko. Kalau mama duduk ini, tolongan aku. Baru ditolong siji lari. Ya itulah ilmu yang bersanad memang larang. Sahabat Iko. Apalagi Kang Bode. Saya minta Bode, kirimkan foto yang baik dengan saya. Mahal harganya. Jadi maksud saya kalau sudah punya, saya akan kasihkan itu semua. Jadi kalau saya sudah bisa video yang baik, saya akan kasihkan dengan gratis. Yang bagaimana? Yang Google, saya akan kasihkan. Maka kemarin saya goyang-goyang. Kalau saya sudah jadi tim video yang sebenarnya, saya akan video semuanya. Yang elek saya video, yang baik saya video. Maka akan saya saring itu. Itu ketua ya, cuma lapor. Nah, jadi kami ke depan untuk cyber yang sudah hadir pada hari ini, katakan kepada yang belum hadir bahwa kita jangan sampai dimarahi. Kita harus diberikan semangat. Bagaimana supaya kita bisa? Saya yakinnya yang buat ya kayaknya sahabat ini kan yang punya tanduran. Saya tanya, bagaimana nyambung terong dengan kelapa? Kan gitu kemarin saya tanya. Ayo ke rumah saya. Insya Allah kapan-kapan nanti akan kerandup itu. Nah nanti ketua kita agendakan nanti untuk kuber di Trawas. Bagaimana caranya kita kuber di Trawas? Bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Boleh awadem. Karena hari ini sangat panas ketua, kepala sampai umum ini. Nah itu. Karena saya kepingin sahabat-sahabat itu dibawa ke Trawas untuk menenangkan pikir dan nanti mencari yang mau. Jadi kalau hari ini kita hanya mencari orang-orang terelek, orang yang terbaik, kita cari alam yang terbaik di Trawas kan, dan hawanya gitu. Bagaimana kita mengatakan hawa ini kayak gini gitu. Nah itu sahabat-sahabat cyber. Untuk malam ini ya kita tetap semangat, dan saya juga mengapresiasi, terima kasih yang sudah hadir pada malam ini, baik yang diikuti sama ketuanya atau tidak, yang berjalan sendiri, yang terbang sendiri. Alhamdulillah yang diikutkan ketuanya mungkin nanti setelah pulang ini diajak marung ya silakan. Nah itu saya sekali lagi saya tuan rumah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah kami yang ada di Bangil. Yang dari Trawas, yang dari Pandaan, dari mana? Inilah Bangil. Jadi ujung Bangil di sini. Tadi saya katakan, ini pulau kecil, pulau 1, bukan pulau 2, pulau 1. Kalau nanti Anda mau ke pulau 2, langsung turun ke Telocor. Itu di sana. Mana tadi? Iya saya banyak. Nah, jadi bisa numpak perahu langsung ke Telocor. Di sana banyak gunung-gunung 2. Nah, itu. Jadi curhat saya malam hari ini ketua, yang pertama kesimpulannya kenapa kami belum sampai banyak nge-like, kenapa kami belum yang pertama memang kekurangan alat. Yang kedua memang mampunya kami sampai malam ini mungkin kalau saya hitung itu sekitar 2 juta berapa itu yang nge-like. Saya hitung itu. Nah, karena kenapa? Saya sampai gini, kalau nanti saya ber-46 kemarin nge-like semua, sudah nggak kebaca-baca lagi nanti. Jadi alhamdulillah baru segitu yang nge-like atau yang biasa aktif itu. Nge-like itu apa? HP-nya nge-like. Ngelak.
gitu. Jadi di sini di Bangil ada apa sahabat Sakib, monggo sahabat Sakib, artinya teman-teman yang belum aktif diajari cara ngelak-ngelek. Caranya ngelak-ngelek. Karena saya sendiri gini, sampai kadang berjam-jam mau buat apa? Anu meme. Timbulnya gak meme. Oh, kok nggak timbul meme kan? Sampai apa nang nyes tolong nyes gitu. Akhirnya dia benak baru. Bahkan saya kemarin buat video yang saya ambil itu wong metune hewan. Sampai 10 akhirnya kok iso kok. Tapi alhamdulillah dengan adanya ilmu bersanad maka berarti teko gini. Api kameranya berarti iku. Api. Saya punya bulan. Itu. Jadi mungkin itu ketua pusat, ketua cyber dan ketua PAC yang lain. Mohon maaf kepada ketua LA. Ini memang apa? Goyon berzikir. Ya, ingin berzikir, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ampunan kepada kita semua pada bulan Muharram ini. Kita jagungan sama anak yatim, ya saya juga anak yatim. Jadi walaupun saya tidak dikosok-kosok, tadi sudah ngosok budik saya. Sudah kosok, ada videonya kan? Tak kosok itu, karena berarti tinggal santunannya. Iya, ya itu tergantung sama yang ulang tahun. Jadi masih tertinggalkan kepada tuan rumah sahabat Arifin, mudah-mudahan rezekinya banyak, panjang umur, keluarganya sehat sentosa dan dia bisa aktif selalu. Jadi beliau ini walaupun bekerja tapi bisa aktif. Nah ini sudah punya pickup, mudah-mudahan pickupnya bisa digunakan untuk ansur banser insyaallah gitu. Dan kalau memang butuh iwa dari Pandaan, dari mana ketua cyber umpama butuh apa-apa, di sini sudah disiapkan iwa, bermacam-macam iwa. Bahkan iwa terbang sudah ada. Jadi saya sekali lagi terima kasih kepada ketua saya, ketua PAC yang telah mendampingi kami. Jadi kami tidak gugup dengan adanya ketua PAC dan sahabat-sahabat PAC yang berjejer-jejer inilah menandakan bahwa kami ini tetap disayang sama ketua. Jadi kami kemana saja didampingi. Baik ketua PAC, walau mau juga ketua pusat, juga Pak Sek. Saya juga melihat mereka Pak Sek, sampai abang gini, kan. Tapi dengan adanya abang-abang ini, Allah Ta'ala akan mengganti dengan rezeki yang lebih banyak, umur panjang, anak sentosa, sehingga semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada promosi dari Randu Pitu. Ini juga punya terong yang luar biasa. Terong yang disambung itu pada sahabat-sahabat yang telah mendiskusikan secara banyak sekali ya. Tadi ada atribut yang masih kurang pede, nanti ditambah apa lagi nanti ketua gitu. Dan juga dari Bangil ini luar biasa. Saya sampai tidak bisa memahami. Bahasanya luar biasa ya. Dan Ahok ya. Baiklah, monggo dijawab. Saya dulu nanti Gus Ketua Pusat. Dari pandangan tadi berapa masih belum aktif ya. Jadi saran saya begini, memang ketika kita sudah mata cyber kemudian sudah dibaiat oleh ketua PAC, itu kan dikembalikan ke PAC-nya masing-masing. Harapan kita memang PAC itu mendudukan kembali sahabat-sahabat itu untuk bagaimana mensinergikan gerakan-gerakan cyber di PAC-nya masing-masing. Di sini mumpung ada ketua PAC Bangil, PAC Pandaan yang alumni kemarin dikumpulkan dijak rapat yang serius itu, biar kemudian bisa mensinergikan. Alhamdulillah di Pandaan ini sudah terbentuk ekoran macam-macam itu yang cukup bagus. Bahkan kalau di share ke Jatim itu juga keren-keren. Dan kita harapkan PAC yang lain juga demikian gitu. Jadi setiap kegiatan ada ekoran, ada jen gratis yang ditampilkan. Terus
sahabat-sahabat sekalian, seperti yang disampaikan oleh Gus Ketua Pusat tadi, bahwasanya memang gerakan cyber itu memang sederhana sebetulnya dan mudah, tapi menjadi berat ya. Contohnya nge-like tadi, nge-like kan tinggal klik saja, jadi kita klik gitu aja, memang berat itu. Bahkan itu seringkali lewat di beranda kita, tapi kemudian kita itu memang ya itu mau, karena ganjarannya gede. Tapi apa? Tapi apa? Ini sekerani ngono. Jadi ketika tadi Gus Ketua ngomong, piye iki Ansor cyber iki masuk swarga apa enggak apa RA tok nih. Kita lebih dulu Gus nanti. Karena kita yang bikin Sherlock nanti. Saya kok kiai ini ya itu banyak di sini lokasinya. Terus fotonya seperti ini ya itu. Masuk. Kelas 1 ini, kelas 2 ini ya monggo ya. Masuk, bener-bener. Tim cyber yang masuk dulu ya. Jadi jangan khawatir. Tapi gitu modalnya cuma nge-like tadi itu. Nge-like share itu. Mudah. Berhubung gak nge-like, Gitu. Terkait lain-lain itu nanti dan Bisno macam-macam itu tadi bilang sama Gus Ketua RA itu tadi bilang sudah diminta rekening. Kalau diminta rekening jangan mau. Rekening itu katanya Mas Eman itu itu kembali kening itu batuk jadi balik nang batuk man ngumet. Jadi gerakannya mudah sebetulnya cyber itu ya tinggal nge-like share itu. Yang sulit itu bikin konten, sulit lagi menciptakan momentum ya. Tadi disampaikan oleh Gus Ketua tadi, menciptakan momentum penting ya. Kapan momentum itu terjadi kita belum tahu juga ya kan. Tadi disampaikan Cak Nan itu bikin lagu banyak, bikin konten banyak, kemudian dilalah kemudian waktunya yang dikersakan oleh Gusti Allah itu karena istiqomahnya itu kemudian jadilah. Gus Idam juga demikian. Kalau kita baca sejarahnya Gus Idam itu dari mulai 7 jamaahnya itu ya kan, sampai kemudian ada yang kemudian viral dekengan pusat itu tadi, yang kemudian cocok dengan kondisi Ansor sekarang yang serba pusat. Karena Gus Idam itu juga RA. Beliau itu wakil ketua RA PJ Blitar, wakil ketua MDS RA PJ Blitar yang juga ikut kaderisasi juga. Nanti acara Ansor. Kalau kata Dan Risno itu memang harus bersanad. Buktinya memang Gus Idam itu punya sanad. Sahabat-sahabat juga punya sanad. Tinggal tunggu momentum yang dihasilkan dari istiqomah. Karena istiqomah itu kan karomah. Ya. Saya punya sahabat di Pacitan yang saya rekrut di PW itu, sahabat Amru itu, ya kan. Aktif di Twitter, rumahnya pojokan, sulit sinyal, serius sulit sinyal, karena memang di pelosok gunung. Tapi ngomong Twitter itu ribuan, followersnya itu ribuan. Dan dilalah kemarin karena keaktifannya di Twitter itu tidak lewat PW, langsung dari PP itu japri, telepon, kemudian jadi petugas haji. Saya sempat iri. Karena yang rekrut itu saya, gitu kan. Aku ora tahu diaturi, kok ditinggal dekekan pusat ini. Tapi karena istiqomahnya itu, beliau itu istiqomah, Twitternya sangat ambil nejat itu ya. Sehingga kemudian pantas saya apresiasi ya, mungkin karena istiqomahnya itu berarti karomah. Tinggal sahabat-sahabat ini yang kita harapkan yang saat ini hadir itu ya terus istiqomah. Yang lain cuma 2 istiqomah terus. Karena yang tugas kita itu kan bukan catlek sebetulnya. Tugas kita hanya bergerak di dalam dunia cyber. Tugasnya kita istiqomah di situ. Nanti mau dijadikan apa, mau seperti apa, mau jadi urusan pusat KB, urusan pusat KB. Yang penting kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya itu. Saya kira itu ya, sahabat-sahabat sekalian. Memang saya tadi menegur dan disondan. Ketua kelas dengan belum dicabut. Ya, kemarin pembubaran baiat itu bukan pembubaran, tidak ada pembubaran. Tetap ketua kelasnya dan Disno. Kenapa tidak di absen, tidak dijabri, tidak diinstruksi anggota-anggotanya itu untuk hadir di kober? Oh iya, itu tapi itu guyonan ya, guyonan. Guyonannya wong NU itu serius nah. Serius itu guyon. Jadi ya ini memang akhirnya kita ke depan Gus kita sering konsolidasi ya. Konsolidasi ke depan kita harapkan memang setelah PAC itu terbentuk tim cybernya, kita konsolidasi lagi. Ini mumpung ada ketua PAC, ini dipanggil sudah ada MAB di Pandaan, sudah ada Mapan. Media Ansor Padan, Mapan. Sudah punya Mapan. Gempol sudah punya juga. Apa namanya kembali?
MAG, nanti cari nama yang lebih keren lagi. Kalau belum ada inspirasi, datang ke Mabes. Agama. Alam gaib. Nanti cari-cari yang keren-keren ya. Kita harapkan masing-masing PAC dulu punya produk, baru kemudian ranting-ranting. Ya. Ngasih jumpa kemarin produk. Iya, nanti kita saling support dan kita akan turun ke PAC ini Bangil, kemudian nanti kemana nanti kita akan terus konsolidasi dalam rangka apa seperti disampaikan oleh Ketua tadi, dalam rangka kita itu mau mewujudkan, mau mengawal dunia digital kita biar tetap sehat ya. Bangsa kita terjaga di tahun politik ya. Mau dijaga no sopo, dekengan sopo kalau bukan ansor terkait dengan dunia digital ya. harus kader ansor, makanya dimulai dari Bangil kita konsolidasi, kemudian PAC pasukan cybernya harus terbentuk, BSA-nya minimal 12 ya, 3 tim, 4 tim jurnalistik, 4 tim konten sosmed, 4 tim videografi ya. Yang live streaming seluruh kegiatan RA, seluruh kegiatan MBC itu sudah terdokumentasi dan ter-up di sosial media, di YouTube dan macam itu. Siap ya? Siap. Berat namanya nih, apa nih? Iya. Cuma di dalam hukum dunia ini tidak ada pekerjaan yang tidak dibayar. Tidak ada. Ya, sawangannya orang gaji nih, tapi semuanya terbayar. Yakinlah semuanya akan terbayar. Kalau nggak yakin berarti orang usah Islam. Mangke Gusti. Ya, seperti itu ya. Mungkin ini 3 nih dari sahabat mana ini? Dari sahabat mana yang terdapat? Kolur Bangil ya. Bangil yang belakang? Bangil juga. Ini melaporkan Gus. Ini salah satu peserta Madrasah Cyber itu juga kemarin ikut lomba desain grafis. Alhamdulillah masuk 10 besar di Jatim. Dan doanya malam hari ini semoga terpilih karena kemarin penilaiannya. Tapi umumnya kapan ini menunggu instruksi dagangan pusat ini. Nah, kita harapkan. Saya lihat di media sosial juga itu. Iya. Siapa namanya? Taufik dari PAC mana? Sahabat Taufik, semoga nanti terpilih ya, masuk besar atau terbaik lah, biar apa? Jadi kebanggaan kita bersama. Saya kemarin peserta Cyber bisa ikut berjuang. Ini ada sahabat Sakif juga rajin konten, ya. Sahabat-sahabat lain juga demikian, sesuai dengan minatnya masing-masing. Monggo isi koma saja akan jadi nanti mau dalani nanti ya. Sekaligus tidak mungkin semua jadi kusidam ya, nggak mungkin, tapi jadilah Sakif yang Sakif ya, jadilah siapa sahabat padaan yang keren ya, mapan ya. Ini sahabat Arifin Gus, ini luar biasa ya. Jadi YouTube-nya jalan terus ya. Mbuh sing sukses piro, mbuh sing like piro, seperti jalan terus. Dan alhamdulillah channelnya luar biasa bergerak terus ya. Mungkin ditambahkan oleh Gus Ketua, monggo Gus. Jadi menurut saya sebenarnya peluang dalam segi manapun hari ini adalah ada di media sosial. Hanya tinggal kita konsentrasinya di mana. Hanya itu aja sebenarnya. Sahabat-sahabat kemarin ada dibagi 3 kelas toh, ya. Ada konten kreator, benar, desain grafis, jurnalistik, cyber, sama satunya video ya, videografi. Iya, jadi cukup menarik sebenarnya. Kalau perlu nanti kita bikin lomba lah nanti, ya kan? Bikin lomba untuk videografi. Kalau perlu bikin film kira-kira. Kalau ada yang punya inspirasi seperti itu, ide film Ansor cabang Bangil kira-kira, itu kan keren. Waktu saya tawur-tawur kira-kira kayak gitu kan bisa aja kan. Loh itu belum ada kan? Mengulang sejarah itu kan. Panser eksekutor. Nggak ada masalah. Loh ini juga ada manfaatnya kemudian ketika kita harus meluruskan tentang sejarah kemarin kira-kira. Bagaimana kita hanya dengan 10 banser mampu membubarkan 250 HTI 212. Kemudian bagaimana kronologi tentang Felix Show, bagaimana kronologi tentang penjabatan beliau bela ulama, kemudian bagaimana kronologi tentang kemarin waktu di
apa namanya Kalisat, itu kan belum ada hari ini sahabat-sahabat. Kalau ada tim ayolah. PC siap biaya tapi saya. Ini Pak Pendar, loro Pak Pendar. Pak Pendar loro maksudnya. Loh iya nggak apa-apa. Itu menarik. Belum ada kan kita punya film. Apa itu film pendek itu loh. Angkatan 1 itu yang di videografi. Kemudian ada yang seperti tadi disebutkan sahabat sakit bikin konten-konten kreator seperti itu. Saya sebenarnya sangat tertarik gitu loh. Daripada kini saya itu kan memang dari dulu sebenarnya kepingin ada. Tapi saya juga berharap sahabat-sahabat apa yang dilakukan sahabat-sahabat ini adalah jadi bungkusnya lah kira-kira kayak gitu. Diakui atau tidak, ini menjadi PR kita bersama bahwa NU itu secara pandangan orang luar itu mesti kolot. NU itu mesti wong tuwek-tuwek, NU itu mesti ngaji kiai model Gus Irham, Gus Ida, macam-macam. Lah ya kan gitu. Rata-rata kan semacam itu mindsetnya anak-anak muda. Bahkan orang tua juga sama. NU itu mau iso tahlil istighosa kayak gitu aja. Tapi kan kita belum mampu menciptakan itu. Belum mampu menciptakan doa sebenarnya lo kader-kader ini menarik sekali itu. Belum pernah kita berpikir ke arah sana. Bahkan kemudian kenapa sih saya ngomong kayak gini, saya terinspirasi dari film Sang Kiai. Bagaimana film Sang Kiai itu kenapa harus orang lain yang bikin sih? Kenapa bukan kader-kader NU? Kan itu juga menjadi BM. Film apa sih gitu itu? Pendek-pendek gitu itu. Bukan dokumenter apa namanya? Film-film pendek gitu itu yang sampai kadang dilombakan di luar negeri apa itu kan. Ayolah kalau memang ada sahabat-sahabat yang kami siap dari PJ. Iki senengan video sok tadi bahasa iki. Video lagi anu dia apa iki ta bahasa. Bahaya. Enggak bahaya bahasa iki. Loh, itu penting. Ayo kalau ada yang mau ide kayak gitu, yang bikin tim, kemudian bikin project. Ya kan kita nggak tahu apakah kemudian nanti itu viral apa enggak. Ya nanti kita siapa yang jadi Felix Show kira-kira. Ya, ada Ahok kok digundul Didik kira-kira kan atau dia Didik dan Ahok kalau mau alih kan nggak apa-apa itu menarik. Atau sebenarnya kayak Bang Cik dulu itu sebenarnya menarik juga. Bang Cik ini pernah jadi pembanyol apa komedian ya sakrip gitu kan ada. Kemudian di Jombang yang hari ini siapa Ukil itu kan juga ada. Di Pasuruan ada siapa Abioso gitu kan. Ya maksud saya jangan terpatok pada titik ya tadi kata Kang. Ojo kok tadi Gus Irham kabeh bagian wiritan ya berat rek ben model kayak ngono. Ya ono sing bongol-bongol titik, ono sing dablek-dablek enggak apa-apa lah. Atau mungkin contoh hari ini yang tidak kita lihat, saya juga salut hari ini. Ada datang nggak orang ini sahabat Rohim kira-kira? Saya respect ketua ranting yang dulu rantingnya tidak hidup, kemudian beliau hanya penjual kerupuk keliling, tetapi hari ini mampu menyatukan NU dan seluruh Bandungnya di wilayah Pogar. Itu kan menarik sebenarnya yang kayak gitu. Dan dia tidak malu kemudian sampai hari ini keliling jualan kerupuk, ayo bendinane wis itu. Itu kan menarik maksud saya kalau ada sahabat-sahabat mau bikin project-project kayak gitu. Ya bikin project kayak gitu ayolah. Kami siap lah dari PJ mensupport. Oh iyalah. Monggo wis. Lo kan ini maksud saya kan ini kita juga belajar profesional sahabat teman. Jadi oke lah pertarungan kita di media sosial kayak gitu tetap, tetapi kadang kita itu harus mencari hal yang berbeda. Kita belum pernah terpikir, padahal efek coba sama lihat efeknya Ukil dan sopo itu sih. Dikasih itu sing situ wae lho. Silo lah, itu silo itu efeknya dahsyat loh sebenarnya di media sosial. Nah, itu sing model-model kayak ngono. Tapi satu sisi kan dia ngomong tentang keaswajaan. Dia ngomong satu sisi tentang keansoran. Nah, kayak gitu-gitu kan penting sebenarnya. Ayo, kalau sahabat-sahabat mau seperti itu, kemudian kalau perlu gandeng komunitas-komunitas. Kalau kita sudah punya kemampuan, gandeng komunitas-komunitas untuk bikin apa, kayak apa, gitu, agar kemudian juga tertarik ke Ansor. Ini maksud saya, agar kemudian sahabat-sahabat jangan stuck gitu maksud saya. Jadi
pikiran kita cobalah kita buka dan kita melihat hari ini kebutuhannya apa. Hanya itu aja sebenarnya. Dan mau melakukan tadi dengan ini masuk orang. Like itu kenapa kemudian berat dilakukan ya karena saking gedene ganjaran itu mau. Ya perlu diingat ya sahabat-sahabat ya. Nge-like, subscribe itu berat karena saking gedene ganjaran. Ya ngalah-ngalahin tahajud itu kira-kira. Lah iya. Nge-like, subscribe itu berat karena terlalu besar ganjarannya. Oleh karena itu tadi yang bersahabat dia dan lain sebagainya dan kalau ini bisa kita manage dengan baik, potensi bisa kita kumpulkan, bikinlah apa-apa. Nah ini menurut saya juga penting, sahabat NEN. Jadi yang kita pikirkan bahwa kita tidak hanya berjuang, ya, jadi benar niatan ini perjuangannya akhirat, perjuangan yang ngomong akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ya harus kita pikirkan perjuangan duniawi juga ini penting. Dan itu peluangnya besar di sini gitu loh maksud saya. Saya kepingin tadi ngartis lah monggo. Sukrip sama di sini sama sakrip loh, itu hilang lagi sakrip nanti sakrip itu kan. Orang bang cek saya ganti bisa. Lihat rasanya ini menarik. Coba saya berapa sih orang kita lah disupport kira-kira. Ratusan yang lihat aja kan lumayan, subscribernya ratusan itu kan udah lumayan lama-lama lah ya viral dewi. Ya tapi butuh konsistensi, butuh keistiqomahan. Yang paling penting. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih disampaikan sedikit menambahi. Perlu diketahui sahabat-sahabat, memang kita review ke belakang sebentar. Memang kalau saya mengawati dari berbagai macam kaderisasi, hanya madrasah cyber ini adalah salah satu bidang pendidikan, pengkaderan atau pendidikan pelatihan di Ansor ini yang sangat berpeluang untuk menjadikan kita beruang. Simpel kemarin tidak ada pelatihan yang didasari dengan diurui tanam saham. Sebetulnya dan Desno kemarin sudah masuk terdaftar atau belum? Sampai sekarang saya belum terdaftar kan. Nah ini adalah salah satu membuktikan bahwasanya madrasah cyber ini bukan hanya untuk kita beransur saja, tapi kita sudah sedikit untuk merubah dompet kita menjadikan sedikit berlevel. Nah ini tergantung nanti kita bagaimana menyikapi. Yang jelas di madrasah cyber ini banyak sekali yang saya walaupun saya tidak menjerumus ke sana, mulai dari sektor desain bisa nanti dimanfaatkan ke dalam pribadinya masing-masing untuk memanfaatkan di desainnya. Minimal menerima jasa desain grafis. Di bidang jurnalistis nanti bisa dikembangkan menjadi banyak sekali jenjang-jenjang lain untuk ke jurnalistika. Kemudian videografi tadi saya yakin bahwasanya ini adalah media awal pembukaan bagi kita sehingga nanti kita untuk ngapunten kembali lagi ke niatan awal tadi sudah dijelaskan bahasa istiqomah. Kalau istiqomah istri 3 dikontrakkan rumah semua. Nah ini memang bahasa yang tadi saya nyeletuk memang like dan subscribe ini adalah salah satu ibadah yang sangat berat mengalang-alang dengan sholat tahajud. Nah sedikit tadi yang tujuan daripada madrasah cyber kemarin adalah ini adalah program yang diadakan dari pimpinan cabang. Ini hanyalah ini tujuannya untuk ke PAJ sebetulnya. Media juang di PAJ sehingga nanti bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang ada di PAJ-nya masing-masing di wilayah kerja baik ranting maupun PAJ. Ya nanti saya yakin justru ini memanfaatkan baik itu di NU bisa dimanfaatkan ini live pengajian setiap masjid ini. Saya kemarin mengamati bahwasanya ada salah satu ranting ini memanfaatkan terus ilmunya bermanfaat untuk menge-live di rutinan di masjidnya masing-masing. Ini yang sudah kami monitor atau kita banyak sekali manfaat-manfaat sehingga nanti ini tinggal kita bagaimana menyikapi dan memanfaatkan momentum tadi
memang membaca peluang itu sulit, termasuk kita bisa membaca peluang tapi memanfaatkan peluang ini yang sangat butuh pendampingan sebetulnya. Dan ini harapan kami, ini adalah momen jangan sampai yang terakhir sebetulnya ini. Jadi curhat-curhatan baik itu nanti bisa bukan hanya dalam keansoran, kecyberan, tapi bisa nanti bagaimana pertemuan ini menghasilkan pemikiran untuk merubah tadi berduit tadi. Sebetulnya banyak sekali peluang-peluang yang ada di dalam cyber ini, karena cara uang mesti sudah di dalam HP sebetulnya, tetapi kita belum bisa memanfaatkan di situ. Ya tadi Jeluna bahasanya tadi value, baik konten. Nah ini yang nanti bagaimana bisa di downgrade-kan atau bisa di upgrade-kan. Yang jelas nanti bagaimana kita menyikapi momen ini, sahabat-sahabat ini bisa menggali potensi-potensi yang ada ini, yang ada PR lagi nih kan di situ. Mungkin niku Gus, yang saya benar bahasa di cyber ini adalah kegiatan yang sangat menguntungkan bagi kita kalau kita bisa memanfaatkan di situ. Baik itu yang kemarin sudah yang sudah diberikan semua oleh instruktur, ini insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Tinggal kita bisa memfollow up di bahasanya yaitu istiqomah tadi. Memang kalau istiqomah ini pekerjaan yang sangat berat, bahwa cobaan ini gede dari situ, dan ini butuh perjuangan yang sangat berat. Mungkin itu dari kami, mungkin ya,